Megawati ikuti jejak SBY, bakal tempuh jalur hukum buntut dikaitkan kasus ijazah Jokowi. Ntar dulu, yang nyebut namanya Ibu Megawati Soekarno Putri ini siapa? Atau yang nyebut nama partainya Ibu Megawati ini siapa? Ini sebaiknya diviralkan ya bagi teman-teman yang mencintai Prabowo dan Gibran. Dan lebih-lebih lagi yang memang selama ini mendukung Mas Wapres. Nah, ngomong-ngomong soal somasi, ada nih salah satu partai yang bapernya minta ampun setengah mati. Partai ini ya, kader-kadernya itu sering sekali menyenggol rumah tangga orang lain. Hukum kami sudah terlalu banyak kami lakukan. Nggak ada terlalu publikasi sehingga membuat kisruh. Seolah hebat kalian semua. Siapa kalian? Saya baik-baik di depan kalian, saya tegur sapa, buang muka. Halo, kau siapa? Udah menjadi hebat kau, udah jadi perempuan pahlawan kau di sini, menggantikan Kartini kau. Saya jumpa tadi tuh orang di Polda, mungkin wajib lapor ya. Saya mau tegur buang muka. Wow, buang muka. Saya jawab assalamualaikum, Kapri Harum jawab waalaikumsalam. Dia nggak jawab, siapa kau? Jangan so hebat kau, dokter apa kau? Orang kalau sudah merasa dokter hebat, kalau orang yang tidak ada, bullshit bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di sini di channel YouTube saya Maret 27. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita simak dulu videonya berikut ini. Megawati ikuti jejak SBY, bakal tempuh jalur hukum buntut dikaitkan kasus ijazah Jokowi. Ntar dulu, yang nyebut namanya Ibu Megawati Soekarno Putri ini siapa? Atau yang nyebut nama partainya Ibu Megawati ini siapa? Perasaan nggak ada, kok baper? Salah segaf sama Egy Sujana. Ya kan, kalian cari aja relawan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi atau siapalah. Nggak ada yang menyebut nama Bunda Megawati atau partainya ini dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi ini kok teriak-teriak sendiri. Ya emang kemarin ada Faisal Assegaf menyebut kalau Megawati adalah dalang isu ijazah palsu. Tapi selain Faisal Assegaf, relawan Pak Jokowi atau Pak Jokowi itu sendiri nggak pernah ngomong Megawati atau partainya ini berada di balik isu ijazah palsu. Tapi kok pada baper partai ini. jadi nggak disebut namanya tapi baper. Apa karena merasa? Waduh. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis. Ini sebaiknya diviralkan ya bagi teman-teman yang mencintai Prabowo dan Gibran. Dan lebih-lebih lagi yang memang selama ini mendukung Mas Wapres. Wah, ya. kenapa tuh Bang? Ini tolong diviralkan. Jadi kita harus waspada ya. Jadi di tahun 2026 ini saya mendapatkan informasi yang lumayan valid ya. Memang akan ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok lawan Pak Jokowi, lawan Pak Prabowo ya, dan lawan Mas Gibran itu akan melakukan sebuah desain bagaimana mengganggu ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini melalui sasaran utamanya adalah Gibran. Wow. Gitu ya. Itu terlihat indikasinya. Ya, di 2025 kemarin di penghujung tahun kita lihat bagaimana di acara 212 Refli Harun sudah membicarakan hal itu ya, Makzulkan, kemudian Rismon juga membuat resolusi 2026 untuk Makzulkan Gibran yang mengajak gitu ya, dan kemudian ada beberapa tokoh-tokoh politik ya yang selalu mengatakan hal yang sama ya, seperti mungkin yang kita tahu ya, para cecunguk seperti Roy Suryo ya, apalagi si Tifa dan lain-lain itu akan berteriak hal yang sama. Dan saya mendapatkan infonya nanti titik poin yang paling penting adalah ketika pengadilan ya akan berjalan ya, pengadilannya ijazah palsu nih ya, orang-orang tersangka ini akhirnya dijebloskan ke penjara. Nah, momen itulah yang akan juga sedang disiapkan oleh mereka untuk mengajak people power, mengajak masyarakat luas untuk semakin membenci terhadap pemerintah gitu ya. Dan momen bencana itu akan tetap selalu dipakai gitu ya. Kenapa sih bisa seperti ini? Kadang-kadang kita bingung kenapa sih harus nggak baik-baik aja, tetapi
saya harus jelaskan ke teman-teman, inilah namanya politik gitu ya. Ya kita kalau bicara pakai moral agak sulit, inilah politik. Tetapi kalau saya melihatnya ini adalah indikasi ya bahwa jalannya Pak Prabowo udah benar. Benar seperti apa? Ya dia menghantam ya mafia-mafia yang selama ini tidak pernah tersentuh. Ya kita sudah memprediksi ketika Prabowo jadi presiden pasti banyak gangguan karena akan banyak musuhnya. Hai guys, maaf nih baru nongol lagi nih di TikTok Siap Bang Jemi. karena takut disomasi. Orang sekarang kan main somasi aja ya nggak sih? Sedikit-sedikit somasi, sedikit-sedikit somasi. Jadi bukan tidak mungkin teman-teman juga kena somasi nanti. Yoi. Nah, ngomong-ngomong soal somasi, ada nih salah satu partai yang bapernya minta ampun setengah mati. Partai ini ya, kader-kadernya itu sering sekali menyenggol rumah tangga orang lain. Bahkan, ex dari partai ini sering banget merendahkan, mencaci, menghina orang lain. Tetapi, petinggi-petingginya malah bungkam. Iya. Nah, ketika orang lain beraksi atas kader-kadernya yang menyenggol rumah tangga orang lain tadi, malah dilayangkan somasi, teman-teman. Pertanyaannya, partai apakah itu? Partai apa? Silakan jawab di kolom komentar. Nah, jika teman-teman sudah tahu jawabannya, harap berhati-hati ya. Jangan-jangan teman-teman juga kena somasi nanti. Upaya hukum kami sudah terlalu banyak kami lakukan. Nggak ada terlalu publikasi sehingga membuat kisruh. Seolah hebat kalian semua. Siapa kalian? Saya baik-baik di depan kalian. Saya tegur sapa, buang muka. Halo, kau siapa? Udah menjadi hebat kau, udah jadi perempuan pahlawan kau di sini, menggantikan Kartini kau. Saya jumpa tadi tuh orang di Polda. Mungkin wajib lapor ya. Saya mau tegur buang muka. Wow, buang muka. Saya jawab assalamualaikum. Rapli Harun jawab waalaikumsalam. Dia nggak jawab. Siapa kau? Jangan so hebat kau. Dokter apa kau? Orang kalau sudah merasa dokter hebat, kalau moral yang tidak ada, bullshit bagi saya. Ingat nggak waktu dia debat dengan ketua IPW siapa? Sugeng. Sugeng. Ada juga Rasmani situ juga. Lah seorang Tifa ini ngomong kayak seolah-olah ahli hukum atau nggak ngerti hukum. Diam, jawab katanya. Lah Sugeng kan sudah biasa beracara, udah biasa lihat gelar perkara. Kan dia bilang, lah saya karena orang yang sudah mengalami, sering beracara, makanya sampaikan sama ibu. Ibu kan nggak ngerti. Gitu. Udah, dengarkan saya dulu, diam, jawab. Yang paling parah, dia bilang akhirnya, ternyata, kan itu yang bikin saya sakit perut tuh. Jokowi yang membuat pasal itu. Dia salah makan obat lagi apa urusannya? Maka saya jelaskan lah Jokowi dengan kuasa hukumnya menceritakan pokok permasalahan yang dirasakan, yang dialami oleh Jokowi, disampaikan kepada pihak penyidik. Penyidik menganalisis, oh ternyata penerapan pasalnya cocok di sini dan di sini. Nah, bukan Jokowinya. Jokowi kan masa disuruh bikin 310, 311. Lah apa kapasitasnya Pak Jokowi? Nah itu satu. Yang kedua, ada lagi analisisnya nih dua nih, termasuk Tifa nih. Ternyata teganya Pak Jokowi membuat sanksi hukum berat 11-12 tahun. Lo yang ribut, giliran dikasih sanksi maksimalnya, lo protes. Ini kan, saya bilang nih, obat dari mana kemarin datang ke Kan sini? dulu kata mereka bilang, mereka tantang tuh Jokowi buat Siap, laporan kan? polisi. Lapor aja kalau kita ini kita siap menunggu laporan kau dari itu. Nah sekarang dia keberatan dengan pasalnya gimana sih? Sekarang ciut Sekarang kan? ketakutan sendiri, tapi ketakutan dengan aura yang seolah-olah menantang. Padahal udah ciut. Kita kan bisa lihat gestur orang. Teriak-teriak nggak jelas juga kan. Embus. Terus ada apa namanya satu lagi? Watermark. Kenapa embus dan watermark itu pertama saya lihat? Karena saya lihat yang dibilang tidak ada. Dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek.
Kemudian stempelnya baru dicap. Dan ingat loh Mang Sagri, itu sudah dimakan rayap ijazah Pak Jokowi. Kok pernyataan di luar kebalikannya? Ini semuanya baru, kertasnya masih baru. Nah, itu luar nyatanya biasa. seperti itu. Jadi Luar biasa. ini fakta ya. Fakta. Ya, bahwa ijazah itu clean, asli, semua ciri-cirinya ada di situ gitu ya. Bahkan ada juga bekas gigitan rayap. Nah sekarang keluar dia bilang ini kertasnya kok baru, dicurigai kok bisa ada gigitan rayap. Fotonya baru. Itu foto bukan foto yang dulu kan ya? Dari dulu juga. Itu kan lebih kurang mirip dengan yang di-upload Dian Sandi. Ya. Jadi lebih kurang kan sama fotonya. Tapi begitu upload yang di Dian Sandi, komentar dia jadi lain lagi. Enggak, biasa aja, ditunjukkan yang asli juga enggak beda dengan yang beredar selama ini loh. Ini orang maunya apa? Anda melihat ini murni karena tidak senang Aulia Pohan ditahan atau ada motif lainnya? Saya kira salah satu pemicunya mulai penahanan oleh Pohan, terus dalam setelah itu juga masuk hasil BPK, Senturi, ya. Terus kemudian saya mengusut ITKP, ya mungkin ini ada benang merahnya gitu. Apa hubungannya Pak Senturi, ITKPU kepada SBY? Apa hubungannya? Loh, ini pertanyaan, saya harapkan betul-betul ini pertanyaannya. Bukan artinya ada pepatah orang kampung saya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pura-pura gitu. tidak tahu. Begini, pada waktu saya ngusut ITKPU, nah saya kan tidak tahu siapa pengadaan barangnya, segala macam, saya tidak ada ke situ. Saya hanya ingin bahwa KPU bekerja benar sesuai dengan yang mereka laporkan ke saya, bahwa alatnya sudah bagus. Kenapa tiba-tiba alatnya digerondit gitu loh. Nah barulah kemudian saya tahu bahwa yang mengadakan alat ini adalah salah satu putra SBY. Maksud Anda Pak? Yang mengadakan alat ini, alat ITKPU itu adalah salah satu putra SBY. Putra SBY yang Siapa mana? itu? Ibas. Ibas. Ibas salah satu pengada alat ITKPU. Ya informasi seperti itu. Ini informasi yang valid tidak Pak? Ya. Informasi yang valid tidak? Ini sudah berdasarkan proses penyelidikan KPK sehingga mengarah. Nah, karena namanya juga informasi kan, masuk ke kita seperti itu. Sehingga kita menelusuri masalah pengadaan akhirnya. Tapi ternyata belum sampai ke sana pun usut, saya sudah ditutup duluan. Sebentar, ITKPU ini kan kasusnya muncul selepas Pilpres. Enggak, Tahun 2009, sedang penghitungan pileg. pada saat penghitungan pileg, muncul kasus ini. Pada saat itu penyelidikannya apakah sudah mengarah kepada akan ada tersangka, Pak? Kita masih penyelidikan, pengumpulan data. Makanya saya utus Pak Haryono ke KPU untuk menanyakan kenapa ini alat digerondit. Nah berkembang dari situ kemudian Pak Haryono sudah mulai melakukan pemanggilan dan berangkat pool data, pengumpulan data, melihat kenapa ini alatnya, apakah, kan asumsi yang timbul, hipotesa, apakah alat dibeli alat rusak, tuh. Kan ini mau digerondit kan, timbul pertanyaan, apakah dibeli alat rusak? Yang kedua, apa alat dibelinya, apa alat yang sudah rekayasa, sehingga penghitungan itu error terus. Tapi yang jelas ada informasi bahwa salah satu pengada dari alat ITKPU itu adalah putra SBY, Ibas. Iya, informasi seperti itu. Jadi kita belum masuk ke sana sebetulnya. Tenang. Wih. Gitaris jadi komisaris. Waktu dapat kursi komisaris, mulut manis, badan disiplin. Iya bos, paling depan, gitar disimpan, jabatan dipegang. Gonggong kursi, gonggong lagi, karena jatah udah gak dibagi. Dulu Cina jaga tuannya, sekarang galak minta jabatan. Waduh keren. Tanya ini soal nurani, Banyak katanya demi independensi,
Tapi begitu kursi diambil, suara keras, muka sipit nyengir. Gonggong kursi, gonggong lagi, karena posisi gak dikasih lagi. Setia selama masih kebagian, lapar dikit langsung menyerang. Dulu teriak soal perubahan, naik panggung bawa-bawa perlawanan. Sekarang sibuk hitung jatah makan, asal aman semua dimaafkan. Hey, bukan soal gitar atau lagu, ini soal kursi yang dulu buatmu. Asik. Gonggong kursi, Gonggong lagi, gonggong lagi. jabatan habis, idealisme pergi. Dulu manggung lawan tirani, posisi nggak dikasih lagi. Setia selama masih kebagian, lapar dikit langsung menyerang. Baiklah, dari semua video yang sudah kita saksikan ya, satu hal jadi makin jelas. Narasi ijazah palsu yang terus digoreng itu semakin hari justru makin kelihatan rapuh. Gugatan kalah, bukti dipertanyakan, tapi yang muncul malah amarah dan serangan ke sana ke sini. Pengakuan demi pengakuan yang dibongkar, janji-janji yang terucap di depan publik, sampai argumen di ruang publik. Semuanya kini tinggal menunggu pembuktian. Publik berhak menilai sendiri mana yang fakta dan mana yang cuma sensasi. Kita tidak sedang membela siapapun, tapi kita berdiri di pihak akal sehat dan kebenaran. Kalau memang benar, buktikan. Kalau salah, ya berani bertanggung jawab. Oke Bolo, kalau kalian setuju dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan share video ini supaya makin banyak yang melek fakta. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.